Gitu. Mungkin tuh yang Pak Jokowi pusing kenapa jadi paper saja. Ini kalau kita lihat dengan pertumbuhan kurang lebih 5%, Iya. itu kita bisa membuahkan kurang lebih 2 juta lah lapangan kerja net per tahun kan. Saya bisa ngebayang kalau penggabungan atau penyambungan linkage antara yang besar dengan yang kecil dan terjadilah hilirisasi. Ini bisa berapa juta lagi nih, iya kan? Lapangan kerja yang dibuahkan. Saya yakin insya Allah itu akan dan, ada. Dan itu akan nyambung dengan aspirasi untuk membuahkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari 5%. Ya kan? Di bawah siapapun pemimpinnya. Dan mungkin yang saya mau, tadi Ibu mengangkat kata fiskal. Ya kan? Peran pemerintah nih dibutuhkan. Betul. Sebagai fasilitator, syukur-syukur menjadi enabler. Ya, enablement tuh memerlukan ruang fiskal kan. Nah, tapi kan akhir-akhir ini ruang fiskal kita kan agak-agak tertekan. Kira-kira gimana Bu ke depan dengan keterbatasan ruang fiskal untuk memenuhi mendorong tadi apapun yang Ibu jadi sampaikan? Kita kan harus yang dimiliki pemerintah, mungkin fiskal yang berarti budget itu satu hal. Siap. Ya, tetapi pemerintah punya tools yang unlimited, yang namanya adalah kebijakan, Mas. Jadi tidak perlu anggaran, tapi kebijakannya itulah yang bisa mendorong mereka. Nah, jadi kalau sekarang yang disebut dengan insentif fiskal, itu kan bukan berarti harus ada disediakan anggaran. Akan ada pengurangan penerimaan atau penambahan belanja, tidak harus begitu. Tetapi dimainkan tadi seperti tadi saya sampaikan. Kan pemerintah sekarang memberikan kemudahan fiskal atau pengurangan pajak, itu kan banyak sekali, tapi tidak targeted. Gitu. Boleh nggak itu kita buat lebih targeted? Gitu. Mana sih yang akan dilakukan? Gitu. Sektor mana? Jadi karena si demand-nya ini dikerjakan, maka insentif fiskalnya jadi efektif gitu. Kalau sekarang kan yang penting ada kemudahan fiskal, terus kemudian ada potongan pajak. Tapi di mana? Untuk siapa? Kapan? Nah, jadi menurut saya yang harus dilakukan pemerintah itu kita memang harus memainkan fiskal kita itu secara lebih namanya juga instrumen. Instrumen itu tidak boleh mati, tidak boleh statis gitu. Kadang dinaikkan, kadang diturunkan gitu kan. Tergantung sektornya. Tapi kalau saya melihat sekarang itu kan heavy-nya itu lebih pada revenue. Jadi bukan kepada menggunakan instrumen fiskal itu untuk mendorong sektor tadi. Kan perlu kesabaran kalau ini. Kalau untuk mendorong sektor real, berarti kamu harus sabar. Bahwa revenue itu bukan sekarang tapi besok. Gitu. Nah, jadi yang seperti itu menurut saya belum banyak Mas yang dilakukan. Jadi secara ideologi, Ibu tuh lebih di kubu yang percaya bahwa untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif dibandingkan hal-hal yang sifatnya produktif. Semestinya kan untuk kepentingan fiskal dan produksi, pajak untuk produksi itu semestinya lebih dikit daripada pajak untuk konsumsi kan. Ibu di kubu itu atau di kubu yang lain? Ya, kita kan kalau pajak untuk konsumsi dan pajak untuk produksi itu turunannya banyak ya. Untuk konsumsi apa dan untuk produksi apa. Kadang ada juga untuk produk dianggap itu konsumsi, padahal untuk sebagian orang itu adalah alat produksi. Siap. Nah, jadi itu mungkin kita perlu mendefinisikan lagi yang mana. Tapi intinya adalah bahwa mestinya berikan ruang, ya jangan berikan beban di depan. Siap. Tapi berikan ruang biar sektor real itu bergerak dulu, pebisnis itu bergerak dulu, baru setelah itu diambil. Nah, memang harus ada tadi cara-cara yang mau dilakukan. Jadi kalau sekarang misalnya gini Mas, pajak itu yang paling adil kan PPh. Tapi yang di otak-atik lebih banyak itu adalah PPN. Yeah. Padahal PPN itu kan pajak paling tidak adil ya. Karena semua orang akan menerima dampaknya itu
sama antara yang kaya dengan yang miskin gitu. Jadi kayak sekarang kalau saya diskusi tentang menaikkan PPN menjadi 12% gitu. Coba dilihat dulu. Sekarang aja kita sampai kelas menengah, itu mereka bebannya terlalu banyak. Kenapa dia kemudian harus turun kelas gitu. Jadi mungkin kita mainkan fiskal tadi di dua-duanya. Kita memodifikasi dari sisi belanja, menjadikan betul-betul fiskal kita itu sebagai captive market bagi produk-produk kita. Jadi harus kalau captive market kan itu tidak bisa jadi jargon, tapi didetailkan di mana nih gitu, untuk menyerap apa gitu. Nah jadi kalau yang seperti tadi saya sebutkan misalnya paket sembako, terus kemudian juga ada produk-produk yang lain yang untuk membantu orang miskin. Kan orang miskin bukan berarti menerima bantuan dan dia diem aja. Dia memproduksi sesuatu yang nanti akan dia terima juga, kan boleh. Jadi kalau bagi saya semua tuh harus bergerak gitu. Nah yang lain adalah mainkan kebijakan tadi, ya kebijakan perdagangan, kebijakan industri gitu ya. Jadi jangan sampai kita akan tidak punya kebijakan yang terintegrasi gitu. Jadi kita mendorong investasi, tapi pada saat yang sama kita membiarkan produk itu masuk tanpa ada aturan. Gitu. Betul bahwa kita itu negara terbuka, tidak boleh kemudian menutup barang-barang untuk kita impor. Tapi kan harus diatur dong gitu loh. Ada kuotanya, ada tarifnya, kapan gitu. Inilah kenapa kemudian pemerintah dengan swasta itu harus duduk bareng, Mas. Karena kalau nggak nyambung gitu. Porsi manufaktur terhadap PDB udah turun di bawah 20%. Betul. Gimana Bu untuk mendongkrak? Dulu kan sempat 30-an%. Betul. Nah jadi zaman dulu itu sebelum krisis kan kita udang aja diproduksi dulu ya, diolah dulu baru diekspor. Sekarang kebijakan listrik untuk industri lebih mahal dari listrik untuk rumah tangga. Itu hal-hal yang seperti itu tadi mengakibatkan diproduksi menjadi tidak kompetitif. Akhirnya yang diekspor ya mentah kan Mas, itu yang terjadi. Jadi dulu yang kita olah itu porsi ekspornya di atas 60%. Sekarang yang komoditas primer yang diekspor lebih dari 60%. Itu sebabnya kemudian industri manufaktur kita itu mengalami deindustrialisasi. Nah sekarang apa yang harus dilakukan? Kalau kita bicara, ayo kita memproduksi karena kita bisa kompetitif. Saya rasa tidak semudah itu. Ya karena kita sudah terlalu lama lalai untuk membangun industri. Jadi kita harus pilih. Kalau kita mau melawan aparel misalnya gitu ya, dengan China atau tekstil ya, bukan tekstil tapi clothes ya yang udah jadi dengan China, mungkin kita kalah. Kita bisa cari yang lain gitu. Mana yang kita bisa dorong sektor manufaktur itu yang kita memang punya competitiveness. Nah kita kebetulan punya anak muda banyak, kita punya lahan yang juga masih luas, sementara banyak negara yang mereka tidak punya sektor itu. Kita pilih yang mana yang bisa kita lakukan. Salah satu sudut pandang kenapa mungkin telah terjadi deindustrialisasi adalah tadi Ibu sudah menyampaikan kurangnya atau menurunnya daya saing kita. Tapi itu bisa diinterpretasikan sebagai menurunnya atau tidak meningkatnya produktivitas kita. Dan kalau kita lihat produktivitas Indonesia itu per orang per tahun kurang lebih $25.000. Kalau dibandingkan negara-negara tetangga, Singapura itu di atas $200.000. Tiongkok nggak sampai $200.000, tapi lebih tinggi daripada kita. Nah itu gimana Bu untuk meningkatkan produktivitas? Karena kalau itu meningkat dalam batas logika, porsi manufaktur semestinya akan meningkat. Dan semestinya penjembatanan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil lebih bisa nyambung, ya kan? Lebih bisa dijemput oleh yang besar, yang menengah dan kecil. Karena yang besar akan melihat bahwa yang menengah dan kecil ini semakin giat, semakin produktif, patut dijemput. Ya kan? Gimana Bu? Kalau kita bicara misalnya negara-negara seperti
tadi Singapura, mungkin sekarang kita udah lihat di Korea dan sebagainya, produktivitas tenaga kerjanya itu lebih tinggi karena juga bergantung kepada produk apa yang menjadi unggulan mereka. Mereka kan sudah produk-produk yang value added-nya tinggi, dengan SDM juga yang kualitasnya tinggi gitu. Sehingga kita tidak bisa dengan mudah langsung membandingkan dengan kita. Harus apple to apple. Jadi produk apa dengan produk kita apa. Jadi itu satu hal, Mas kita. Yang kedua, kalau kita bicara China, beberapa produk mungkin kita juga produksi ya. Tapi mereka ini kan ada dukungan memperluas pasar yang luar biasa dari pemerintah. Sehingga dia seolah-olah yang dikirim ke kita pun udah ekses produksi itulah, udah nggak ada nilainya gitu kan. Jadi produktivitasnya menjadi sangat tinggi karena dia bisa memproduksi sangat besar. Balik lagi kalau di kita untuk satu certain produk yang sama dengan di China tadi, kita aja tidak didukung dengan marketnya. Ya. Jadi gimana dia mau meningkatkan omsetnya, gitu. Bagaimana kemudian produktivitas dari tenaga kerjanya itu akan meningkat, marketnya juga nggak bisa diperluas lagi. Bagaimana kita membukakan pasar buat mereka? Membukakan pasar itu bisa keluar, bisa di dalam kan. Nah itu dengan kebijakan apa? Kebijakan perdagangan dalam negeri, perdagangan internasional, tinggal apa yang akan kita lakukan gitu. Ibu melihat ini juga berkorelasi dengan pendidikan nggak sih? Iya, tentu Mas. Kalau untuk kita bicara akan dengan cepat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mereka yang sudah high educated dengan sektor-sektor yang memang sudah menggunakan teknologi tinggi, pasti value added-nya lebih tinggi dan produktivitasnya lebih tinggi. Tapi kan kita harus melihat fakta ya. Kalau kita sekarang ini 56%-nya itu adalah pendidikannya SMP ke bawah, itulah yang kita miliki. Tidak perlu kita menunggu sampai mereka pendidikannya bagus dulu sehingga produktivitasnya tinggi. Menurut saya tidak. Kalau tadi yang mereka tadinya hanya menanam cabai itu nilainya cuma sekian, tiba-tiba dia ada industri turunannya yang nilai tambahnya besar, kemudian dikemas lagi, nilai tambahnya menjadi besar lagi, menjadi souvenir lagi yang nilai tambahnya lebih tinggi lagi, dia tetap pendidikannya SD Mas. Ya. Tapi kita berikan kesempatan dia untuk meng-create value oleh mereka sendiri. Nah, mereka nggak ngerti lah itu bikin diawetkan. Kita punya banyak perguruan tinggi. Bahkan kita tinggal beli sajalah mesinnya kasarnya ya, yang sudah dipakai di banyak negara. Mereka bisa tinggal mengoperasikan. Setelah itu kita berikan yang lain. Jadi menurut saya pendidikan itu yes, it is important untuk mendorong produktivitas dan sebagainya. Tetapi kita juga bisa meningkatkan produktivitas orang yang tadinya rendah dengan cara-cara yang lain. Jadi kalau saya nggak usah nunggu lah. Jadi kalau ditanya Indonesia yang paling penting adalah meningkatkan SDM. Lah kita dengan COVID aja kita sudah setback kok Mas. Banyak yang kemudian tidak melanjutkan sekolah, banyak kita nggak bisa menunggu itu. Yeah. Tapi biarkan semua orang diberikan kesempatan untuk bisa ikut memproduksi dan bisa ikut menikmati hasil produksi ini. Jadi kalau begitu kesenjangan jadi semakin sempit. Kalau enggak kan dia tidak bisa ikut memproduksi. Bagaimana dia tidak ada gap dengan yang mampu untuk melakukan produksi gitu. Nah, jadi itu menurut saya dengan teknologi ini kita hanya perlu beberapa champion, anak-anak muda yang pinter ya di setiap daerah. Mereka lah yang memikirkan marketnya di mana, caranya seperti apa, urusan mereka. Itu di market itu butuhnya apa, mereka yang memikirkan. Tapi mereka yang pendidikannya rendah, yang sudah terbiasa melakukan itu terus saja melakukan itu. Jangan merah dengan biru Pak, karena market itu tidak suka merah dan biru, tapi sukanya warnanya pastel. Itu saja kan? Karena mereka itu yang biasa nenun, dia tak mau biru dan merah, mau yang apa namanya, yang pastel warnanya. Mereka sama aja, tapi value-nya kan beda karena marketnya kan beda. Nah jadi mungkin yang begitu menurut saya itu yang perlu kita gerakkan dan ini yang harus dijadikan, ini sudah menurut saya itu darurat Mas. Karena apa? Karena waktu kita untuk bonus demografi itu tinggal 10 tahun. 2035 kita sudah masuk aging population. Kalau kemudian ini tidak berhasil membawa anak-anak yang sekarang ini memproduksi sesuatu, orang tuanya juga bisa hidup sendiri, bisa nabung dan sebagainya, ya generasi sandwich itu akan kejadian. Siap. Gitu. Jadi
waktu 10 tahun nanti kita tiba-tiba seperti Thailand, sekarang dia sudah masuk aging population, dia membawa dari Laos, dari Kamboja untuk bisa bekerja di situ. Nah, kita kan masih banyak ya yang bisa kita lakukan. Ini sebetulnya lakukan. Peningkatan linkage antara yang besar dengan menengah kecil, apalagi yang mikro juga, dan juga peningkatan porsi manufaktur itu sangat bisa mengobati kondisi kelas menengah sekarang, ya kan?